Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembahasan kita telah sampai di pembelajaran keempat. Semoga adik-adik selalu mendapatkan kenikmatan yang berupa sehat sehingga kita dapat melanjutkan sampai di semester 2 ini berakhir. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, tema 6, tema 6 pembelajaran 4 subtema 1. Fokus kita adalah sumber daya alam barang tambang. Terus yang kedua ada keragaman suku ras, serta ada komponen-komponen puisi. Untuk itu, mari kita lanjut. Seperti pembahasan kemarin ada sumber daya alam ya, ada dua, itu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Fokus kita menuju ke barang tambang ya. Kita lanjutkan. Nih, pembentukan barang tambang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber mineral atau aneka barang tambang karena proses terbentuknya membutuhkan waktu yang relatif lama. Sebagai contoh, minyak bumi, batu bara, dan biji logam itu memerlukan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, beratus tahun, beribu tahun, beratus ribu, bahkan berjuta-juta tahun untuk menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia seperti minyak bumi, batu bara, dan biji-bijian logam. Bagaimana kira-kira ilustrasinya? Mari kita lanjut. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi itu dalam batuan induk belum dapat digunakan atau dibor. Yang dapat digunakan adalah secara alami yang telah mengalami proses migrasi dan akumulasi. Gini ya, maksudnya ada dari sumber dari dalam tanah yang berkilo-kilometer ya. Eksploitasinya itu mulai dari sini, dari dasar sini, tidak dapat dibor ini ya. Harus ada seperti ditumpuk gitu di sini, baru bisa dialirkan atau dipompa ke atas untuk mengalami proses penyulingan. Mengingat pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama, kita sebagai warga negara yang baik harus benar-benar memikirkan bagaimana kalau seandainya minyak bumi itu habis. Makanya kita harus bijak dalam menggunakannya. Contohnya kalau pergi-pergi gitu ya, kalau bawa mobilnya ada 7 kursi, itu cuma diisi 2 orang. Lebih baik diisi oleh banyak orang. Kenapa? Karena untuk menghemat pengeluaran dari konsumsi bahan bakar fosil. Baik, kita lanjut. Batu bara. Kalau minyak bumi itu dari hewan, jasad renik atau mikroorganisme yang terbentuk sisa-sisanya sudah berjuta-juta tahun. Kalau batu bara ini dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tertimbun
dalam tanah terus mengalami proses yang panjang, akhirnya bisa membentuk sedimen, lapisan-lapisan gitu ya, dan akhirnya terbentuklah yang namanya batu bara. Ada dua ini ya, tahapan proses ya. Yang pertama dari bakteri anaerob. Bakteri anaerob itu bakteri kalau dia beraktivitas itu tidak memerlukan udara. Sisa-sisa tumbuhan itu menjadi keras karena beratnya sendiri, tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Jadi proses biokimia ini dari sisa-sisa tumbuhan itu ya dijadikan berubah yang namanya komposisi kimia dari tubuh tumbuhan tersebut hingga akhirnya berubah menjadi agak keras, tapi tetap bentuk ikannya dari bobot itu sendiri, bobot tumbuhan itu sendiri. Terus proses selanjutnya adalah metamorfosis ya, yaitu pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Bakterinya kan sudah tidak berproses lagi ya, sudah mati. Di dalam bumi itu ada magma ya yang terus-terusan apa keluar. Jadi di bumi itu di kerak bumi itu banyak ruangan-ruangan yang terbentuk, terus suhu-suhu itu sangat panas, terus terkena dari bahan yang mengalami proses biokimia tadi, akhirnya terbentuklah yang namanya batu bara. Batu bara itu warnanya hitam ya, mirip-mirip arang tapi lebih keras. Biasanya bahan itu digunakan untuk bahan bakar pabrik-pabrik industri gitu ya, industri yang besar. Contohnya di Probolinggo itu, Kabupaten Probolinggo, ada namanya PLTU Paiton. Pembangkit listrik tenaga uap Paiton itu menggunakan bahan bakar fosil yaitu batu bara. Persebaran barang tambang di Indonesia itu ya, karena bangsa Indonesia itu sangat kaya dengan tambang-tambang. Ini kira-kira ya, bisa kalian lihat. Mulai dari Aceh ada tambang emas dan perak ya di sini ya. Terus sampai di Bukit Asam, di Sumsel, Sumatera Selatan itu ada batu bara yang terkenal di Cikoto itu juga ada eh Cikoto itu eh, kalau nggak salah besi apa nikel gitu ya. Terus sampai di Cepu itu ada minyak bumi dan gas. Kalau ke Kalimantan itu banyak yang namanya batu bara melimpah di sana ya. Terus sampai ke Pulau Buton itu ada nikel di sana ya.
terus sampai ke Papua itu ada pabrik tembaga yang sangat besar ya di sini. Ini bukan Pulau Buton ya, salah tulis maaf. Di sini di Tembagapura di Papua itu ada tambang tembaga di sana juga menghasilkan emas. Emasnya sudah beribuan, mungkin jutaan ton emas itu hanya sampingan. Yang pokoknya adalah yang dicari yaitu tembaga yang lebih besar dikelola oleh PT Freeport, pabrik yang sangat besar ya di sana ya. Mungkin untuk lebih banyak referensinya bisa dibaca halaman 17 ya di buku LKPD, itu buku PR seperti itu. Selanjutnya adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Itu diawali dari Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu itu disebut juga ras Melayu tua. Ini yang pertama kali datang ke Indonesia ya. Dilanjutkan oleh ras Melayu muda. Siapakah mereka? Coba kita lihat gambar. Ada dua gambar ya. Ada orang Papua dan orang Lampung. Berbeda kan ya warna kulitnya. Cenderung kehitaman kalau orang Papua, kalau orang Lampung itu agak sawo matang. Tapi hidungnya kalau orang Papua itu mancung-mancung, kalau Lampung tidak begitu mancung ya. Ini bukan membanding-bandingkan, tapi ini untuk melihat ciri-ciri dari perbedaan keduanya. Kita lanjut. Sama tadi ya. Nih, Proto Melayu atau Melayu yang awal ya. Itu dari suku Batak, terus suku Dayak, ada dari suku Toraja juga, Papua, dan juga ada dari suku Nias. Itu adalah Proto Melayu atau Melayu awal. Ciri-cirinya memang berkulit agak hitam ya, namun hidungnya mancung-mancung. Ini ya. Oh, bukan Nias, ternyata Sasak di Lombok. Lanjut. Kalau Deutero Melayu itu Melayu yang berkulit sawo matang. Ada suku Jawa, suku Bugis Makassar, Minangkabau di Sumatera Barat, dan suku Bali. Ini ya, datangnya 1500 sebelum Masehi dari Yunan. Sedangkan Deutero Melayu 400 sampai 300 sebelum Masehi melalui Yunan, Vietnam, Malaysia. Ini ya, dari sini menyebar ke Filipina dan ke Sulawesi dan ke Papua. Kalau dari jalur barat turun ke Thailand, ke Malaysia, sampailah ke Sumatera, sampai ke Nusa Tenggara ini ya.
Sedangkan Deutero Melayu atau Melayu Baru dari sini turun ke Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Seperti itu kira-kira pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, atau lain-lain, silakan di kolom komentar atau melalui WhatsApp. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.